Pak Rudi, ini kan santer terdengar ya Pak mengenai saham-saham teknologi Cina yang berjatuhan karena regulasinya yang baru Pak. Seperti apa sih Pak regulasi sebenarnya yang ada di Cina itu? Kemudian untuk mencegah mereka supaya mendapatkan profit yang berlebihan, mereka juga melarang ada investasi dari uang asing ya. Halo sahabat Panin AM, kembali lagi bersama saya Pak Lutfi dalam sesi Market Update Agustus 2021. Dalam sesi ini, kita akan membahas mengenai beberapa sentimen yang menyertai pasar akhir-akhir ini. Yang pertama tentu jelas saja PPKM yang lagi-lagi diperpanjang oleh pemerintah. Namun yang menjadi fokus di sini adalah regulasi terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah China yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja di saham sektor teknologi. Pak Rudi, sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai regulasi baru yang ada di Republik China, saya mau bertanya sekilas nih Pak mengenai PPKM yang diperpanjang, lagi-lagi diperpanjang. Dampaknya seperti apa sih Pak? Ya, tentunya yang punya usaha restoran, yang punya usaha persewaan kantor, ya tentunya saat ini tentu tertekanan. Karena kalau misalnya PPKM diperpanjang, berarti kan yang datang ke kantor lebih sedikit, otomatis yang punya restoran atau yang mengandalkan traffic daripada orang kantor tentu akan berdampak. Di sisi lain kalau kita lihat vaksinasi terutama di kota besar itu cukup bagus. Kalau saya tidak salah kan sekitar 7-8 juta warga Jakarta sudah divaksin minimal 1 kali. Yang menjadi masalah kan kota-kota yang kecil belum. Jadi kalau misalnya yang Jakarta dilonggarkan, tapi takutnya daerah-daerah jadi ikut. Jadi kalau menurut saya sih dengan vaksinasi di kota besar yang sudah seperti itu, seharusnya kita akan dilonggarkan secara perlahan dan mungkin mendekati Oktober kita sudah bisa seperti mendekati normal lagi. Nah, kalau kita lihat IHSG-nya kan malah tidak bereaksi negatif kan. Ya, betul. Jadi walaupun PPKM diperpanjang, IHSG masih naik karena investor saham itu lebih forward looking. Baik sahabat Panin AM, tadi sekilas mengenai dampak PPKM terhadap pasar di Indonesia. Nah, sekarang kita beralih ke regulasi di China. Baik Pak Rudi, ini kan santer terdengar ya Pak mengenai saham-saham teknologi Cina yang berjatuhan karena regulasinya yang baru Pak. Seperti apa sih Pak regulasi sebenarnya yang ada di Cina itu? Nah, jadi yang terjadi di China ini agak unik, tapi saya pikir cukup relevan dengan kehidupan kita juga. Jadi di China orang tua itu mengeluhkan punya anak itu mahal. Ya saya kira bukan cuma di China, di kota-kota besar itu keluhan yang sama. Nah kemudian sama pemerintahnya dicari tahu apa yang bikin mahal. Orang China kan terkenal sangat kompetitif. Jadi kalau anaknya disekolahkan supaya mereka bisa bersaing, ikutlah les ya. Dulu kan lesnya les yang bimbingan tatap muka. Sekarang kan banyak edutech. Jadi mereka lesnya di aplikasi-aplikasi. Kalau di Indonesia tuh analoginya kayak ruang guru. Nah biaya untuk lesnya kan mungkin di sana diambil kelas paketnya banyak atau itu tidak murah gitu ya. Sehingga membuat para orang tua mengeluh, wah punya anak tuh mahal ya. Nah itu berdampak secara nasional. Kenapa? Karena kalau orang merasa punya anak semakin mahal, mungkin orang memutuskan ya kalau ada anak ya satu aja atau mungkin nanti dulu ditunda. Nah secara nasional kan itu bisa membuat populasinya lama-lama menurun. Nah jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah China menanggapi hal tersebut? Pemerintah China mengatakan, oh kalau begitu perusahaan yang menyelenggarakan bimbingan belajar itu harusnya non-profit. Kemudian untuk mencegah mereka supaya mendapatkan profit yang berlebihan, mereka juga melarang ada investasi dari uang asing yang masuk. Saham-saham yang seperti tadi yang saya jelaskan, edutech tadi yang sudah listed, turunnya nggak tanggung-tanggung lagi, bukan turun 20-30%, bahkan ada sampai 90%. Apakah selesai sampai di situ? Ternyata enggak. Baru beberapa hari ini, ya tepatnya hari ini saya baca berita lagi. Sekarang dibahas lagi yang baru, dia bilang anak-anak muda di sana karena keseringan main game, jadinya jadi candu main game seperti itu. Terus mau dibuat aturan, kalau begitu main game pertama dibatasi waktunya. Kalau hari kerja cuma bisa berapa jam, kalau hari libur bisa berapa jam. Ditambah lagi kalau anak umur di bawah 12 tahun, kan kalau beli game itu bisa beli item, bisa beli apa gitu ya. Itu kalau anak umur di bawah 12 tahun itu tidak boleh beli, bahkan pakai teknologi face recognition gitu. Jadi kalau misalnya dia pakai handphone orang tuanya, pas dia mau beli, dia kan mukanya ini muka orang tuanya atau bukan gitu.
Nah, itu juga langsung berdampak pada industri gaming. Industri game itu termasuk yang cukup luar biasa di China. Kalau untuk saham-saham teknologi China yang listing mungkin di US itu seperti apa Pak? Apakah terdampak juga atau seperti apa? Ya, jadi korbannya cukup banyak ya. Kenapa? Karena kalau kita bilang misalnya banjir, oh kita bisa proyeksi paling berhenti produksi berapa bulan, habis itu normal lagi. Kemudian misalnya ada pabrik kebakaran, ya kira-kira dibangun lagi berapa. Kalau risiko regulasi kan nggak ada yang tahu tuh. Hari ini dia incar edutech, terus yang game dia incar. Sebelumnya kalau kita ikutin kan Alibaba sama Tencent, yang satu IPO-nya ditunda, yang satu lagi kena denda karena monopoli. Jadi bisa kena kemana lagi? Nah, itu kena korbannya sudah cukup banyak. Jadi mulai dari saham teknologi di China, kemudian kena juga saham teknologi China yang listed di Amerika Serikat. Kemudian kan banyak perusahaan China itu juga listednya di Hong Kong sama di Shenzhen. Dampaknya memang cukup banyak, terutama di sektor-sektor teknologi yang bidang usahanya di China. Di Microsoft, Google mungkin belum ya, karena kan itu dia mungkin tidak beroperasi di sana. Tapi kalau untuk yang saham China yang memang income dari sana, itu dampaknya sangat signifikan. Nah, apakah itu membawa dampak langsung nggak sih Pak untuk saham-saham teknologi sendiri di Indonesia? Sekali lagi yang kena itu adalah saham China yang listed di US. Tapi kalau saham teknologi di US sendiri sih sejauh ini setahu saya belum berdampak. Nah, akan berdampak ke Indonesia nggak? Ya, pertama kan saat ini belum ada nih saham di saham di China yang teknologi listed di Indonesia. Ya, jadi kita belum terkena dampak itu. Nah, apakah kedepannya akan ada dampak lanjutan, misalnya membuat IPO teknologi jadi terganggu atau apa? Untuk jangka waktu pendek ini belum, tapi memunculkan suatu kekhawatiran atau suatu concern akan ada namanya resiko regulasi. Jadi kalau misalkan yang namanya teknologi itu kan mereka bisnis modelnya adalah disrupsi pasar ya, dengan bakar uang besar-besaran. Setelah uangnya dia bakar, dia kuasai market share, dia monopoli, baru dia mulai ambil untung. Nah, kalau misalkan ketika dia sudah monopoli, karena di China bisa ditindak seperti itu, di kita juga bisa. Jadi ketika bisnisnya sudah terlalu besar, sehingga sudah monopoli, ya, atau bahkan membuat keuntungan yang tidak wajar, bisa saja ada resiko regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, jadi dalam jangka pendek ini menurut saya tidak, tapi akan menjadi perhatian bagi para investor bahwa kenaikan yang terlalu tinggi itu kalau sudah terlalu besar nantinya itu bisa mengundang intervensi pemerintah. Tapi dari Funding Asset Management sendiri, apakah ada Pak kita investasi di saham-saham luar negeri? Jadi kalau secara peraturan reksadana itu kalau dalam konteks investasi luar negeri dibagi dua. Reksadana konvensional maksimal 15% ke luar negeri, artinya reksadana seperti Panindana Maksima, Panindana Prima, Panindana Prioritas, Panindana Liquid itu diperbolehkan investasi ke luar negeri sampai maksimal 15%, satu perusahaan maksimal 5%. Nah, kalau untuk reksadana yang boleh lebih dari 15, namanya reksadana syariah efek global. Saat ini Funding Asset Management tidak punya syariah efek global. Ya. Untuk reksadana yang existing, baik yang rupiah maupun yang dolar, kami fokusnya hanya di dalam negeri.